Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifullah. Saya ada PLV Laboratorium Oceanografi Lautan Perikanan. Di sini saya akan menjelaskan teknik atau pengoperasian dari current meter. Current meter yang kita punya adalah tipe 106 teleport. Ya, fungsi ini adalah current meter tipe 106 yang kita punya. Ini adalah pelindung baling-baling. Ini baling-baling. Kemudian ini adalah untuk pengendali. Ini adalah untuk tali. Ini adalah untuk pemberat. Ini namanya gimbal. Kemudian ini adalah konektor. Ada dua, bisa dihubungkan dua konektor ini. Pertama ke laptop atau PC, yang kedua adalah ke CDU. Ini adalah konektor kalau kita menyetingnya menggunakan laptop. Kemudian ini kabel yang yang dihubungkan ke laptop. Kemudian ini adalah pemberat. Ini adalah peralatan pendukung. Ini adalah tali. Nah, untuk kedalaman disesuaikan dengan talinya. Ini adalah baterai yang nanti kita masukkan di current. Di pedot ya, Pak. Ada 4 baut di sini. Sudah dibuka. Baut sudah dibuka pelan-pelan. Nah, sebenarnya kita harus cek kondisi dari sensor. Ini adalah sensor. Ini adalah tempat baterai. Kita masukkan baterainya. Yang perlu diperhatikan adalah dilihat kondisi seal. Kondisi seal ini diperhatikan. Kalau harus diganti. Kalau ada pasir atau kotoran itu harus dilap dengan menggunakan tisu. Oke. Kita bersihkan dulu sebelum kita pasang. Ini adalah grease. Ini untuk pelindung, kita kasih tipis-tipis. Ini kenapa harus dikasih grease? Agar ketika masuk di air tidak sampai menembus masuk ke rangkaian. Ini karena akan merusak semuanya. Setelah itu kita masukkan. Kita perhatikan masing-masing bautnya, lubangnya harus pas. Untuk saat kita membaut, jangan langsung dirapatkan. Jadi nanti pas kita rapatkan bareng setelah baut semua masuk, biar pas. Setelah baut kita pasang, kita pastikan sudah benar-benar rapat. Masing-masing baut kita kasih grease. Ini kenapa? Sebenarnya kalau di prosedur ininya nggak ada, cuman karena terlalu sering dibuka kemudian baut dipasang, takutnya lama-lama ada yang longgar atau ada sisi celah air masuk. Oke. Pertama kita masukkan konektor. Di sini ada 5. Ada 1 yang muncul di tengah, kita sesuaikan. Kita tancapkan, kita sesuaikan. Ini kita sambungkan ke USB tambahan. Ya.
Kemudian kita masukkan dalam laptop atau PC untuk kita setting. Kita buka Velvot terminal X2, akan muncul tampilan. Kemudian kita tekan connect, di koneksi kita lihat instrumen tipenya sudah muncul, tipe, kemudian koneksi adalah port tempat USB yang kita tancapkan dari alat di COM12. Kemudian baud rate-nya adalah ini sudah dari alat 4800, data bitnya 8, stop bitnya adalah 1, ini sudah otomatis. Kemudian tipenya adalah direct. Kita tekan OK. Kemudian kita tekan konfigurasi, akan tampil untuk instrumen portnya sudah benar. Ini sudah sesuai dengan tadi yang kita setting awal. Kemudian kita tekan next, akan muncul select instrumen konfigurasi. Nah, kita ada pilihan interval dengan timeoutnya adalah 60, kita ini, atau dengan continuous. Nah, ini kita bisa setting sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita ingin dengan interval, cawang pada continuous kita hilangkan, maka akan tampil seperti ini. Kita akan mau, contoh adalah intervalnya adalah per 1 detik. Maka dia akan merekam per 1 detik selama 60 detik dia akan merekam. Tapi kalau di continuous, dia akan terus akan mengukur. Setelah ini kita setting, kita tekan next. Nah, akan muncul di belakang adalah seperti ini, menandakan alat sudah berjalan. Apabila ada tampilan seperti ini tidak bisa kita rubah. Kita tekan next. Nah, di sini adalah kita setting adalah tanggal. Tanggal ini harus disesuaikan dengan PC. Ya. Jam juga disesuaikan dengan PC. Defense kita set. Sudah. Nah, ini berarti sudah sesuai dengan jam. Kecuali kita setting jamnya nanti masuk jam berapa, bisa. Mau jam 1 atau jam 2 tetap bisa. Jadi tergantung kita mau nyetingnya. Kalau perjalanan itu jauh, kita harus bisa memperkirakan adalah jam berapa kita sampai di lokasi sampai kita turun. Setelah ini kita setting, kita next. Periodiknya, sampel periodiknya adalah 3 per second dengan average period adalah 20. Ini otomatis. Ini tidak, nggak usah. Nah, run modenya ada 3. Ini adalah merekam langsung, hanya merekam. Ini adalah log to file atau tersimpan dalam file. Kalau ini adalah 2 data, merekam juga tersimpan dalam file. Jadi kita pilih yang terakhir, kemudian kita next, kasih sampelnya di Pelabuhan Kamal, dan kita save, di konfigurasi kita finish. Nah, kita akan masuk pada lokasi kita penyimpanan di mana. Kita simpan di data 1, kita bikin folder sendiri. Praktikum Karen Kamal 2020 Kamal. Save. Setelah muncul seperti ini, kita cabut ya.
Kita disconnect dulu, cabut. Konektor yang dari PC kita ke alat kita cabut. Kemudian kita ganti konektor tanpa sambungan karena kita tidak memakai CDU. Jadi kita pakai konektor tanpa kabel. Kita hadapkan, kita tutup. Udah. Sebenarnya ini hanya untuk keselamatan. Kalau di panduannya sebenarnya tidak ada, cuman pernah kejadian ternyata air laut masuk lewat celah sini karena ada rongga. Jadi tetap kita kasih grease agar menghalangi air laut yang masuk. Setelah itu kita pasang pemberat. Ini berfungsi di dalam air untuk menyimbangkan saja. Mungkin kalau di sini tidak kelihatan tidak seimbang, tapi kalau di dalam air dia akan seimbang. Setelah itu kita tali. Tali biasa. Untuk keamanan, biasanya di sini ada tali sheet. Kita tali sheet, ada beberapa, agar tidak terlepas. Posisi adalah mungkin seperti ini kalau di darat. Tapi kalau di dalam air dia akan sejajar dan ini akan bergerak untuk mengikuti arah arus. Ini akan bergerak untuk mengikuti arah arus.